Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, siswa-siswi hebat SMP Negeri 2 Megamendung? Semoga kalian semua senantiasa sehat selalu. Tak terasa kita sudah memasuki tahun ajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, perkenankan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Dewi Mulia Widianti. Ibu mengajar mata pelajaran IPA dan untuk tahun ini diberikan tugas, diberikan kepercayaan untuk mengajar mata pelajaran IPA di kelas 9E, F, G, dan H. Untuk itu, selama 1 tahun ke depan kita akan bertemu dan akan belajar bersama. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut materi apa saja yang akan kalian pelajari di semester 1, mari kita lihat dulu kondisi pandemi COVID yang masih melanda Indonesia. Perlu diketahui kondisi terkini di Indonesia tentang wabah COVID-19 atau Corona. Yang pertama, ada tren peningkatan yang terinfeksi virus Corona semakin hari semakin meningkat. Kemudian, yang kedua, ada varian virus corona terbaru yang dapat menyebar dan dapat menular lebih cepat. Yang ketiga, rencana pelaksanaan vaksinasi terhadap pencegahan penyakit corona dilakukan secara bertahap sampai akhir tahun 2021. Kemudian terbatasnya fasilitas kesehatan. Hampir 90% rumah sakit penanganan COVID-19 terisi penuh, bahkan banyak yang tidak tertolong. Yang terakhir, kedisiplinan masyarakat masih rendah dalam mengikuti protokol kesehatan. Masih banyak kita melihat dalam kondisi di tempat umum tidak menggunakan masker. Dengan memperhatikan kondisi terkini wabah COVID-19 di Indonesia, maka Bupati Bogor dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berdasarkan atas rujukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bahwa pelaksanaan pembelajaran masih dilaksanakan secara daring atau online, di mana siswa masih belajar di rumah. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Walaupun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap semangat, kalian harus bangkit. Kenapa? Jangan terlena dengan rasa malas. Ya, karena rasa malas itu akan menjadikan generasi kalian menjadi generasi yang tertinggal dan generasi yang miskin ilmu. Sekolah itu hanya sebatas tempat untuk menuntut ilmu. Sedangkan mencari ilmu bisa kalian lakukan di mana saja, tidak mengenal batas ruang dan waktu. Bisa dilakukan di rumah, tidak harus selalu di sekolah. Untuk itu, walaupun kalian belajar dari rumah, walaupun belajar secara daring, belajar secara online, tetap harus semangat. Sebelum Ibu menjelaskan materi apa saja, kita buat komitmen dulu bersama dalam pembelajaran IPA bersama Ibu. Komitmen yang pertama, 1. Kalian harus melaksanakan pembelajaran dengan penuh semangat, dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, aktif dalam forum pembelajaran, baik melalui WhatsApp group maupun melalui Google Classroom nanti kelas IPA ataupun forum lain misalnya Zoom. Jadi semua informasi pembelajaran akan Ibu share di WA group. Ya. Kemudian tidak menunda-nunda dalam mengumpulkan tugas. Setiap tugas akan ada deadline waktunya, akan ada batas waktu yang Ibu tetapkan. Kemudian yang terakhir, ikuti semua prosedur pembelajaran dengan baik sesuai dengan yang ditentukan oleh guru mata pelajaran. Ya, tentunya kalau kalian tidak paham, silakan komunikasi melalui WhatsApp group atau Classroom kelas IPA. Adapun materi IPA kelas 9 untuk semester 1 ada 5 bab yang akan dipelajari.
Yang pertama adalah materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Ini yang bab ke-1. Kemudian yang kedua adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang bab 3 ini tentang pewarisan sifat dalam pemulihan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Lalu bab keempat ini tentang listrik statis dan peranannya dalam kehidupan. Dan yang kelima adalah tentang listrik dinamis. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari selama semester 1. Bagaimana untuk penilaian? Untuk penilaian yang Ibu nilai tetap ada 3 aspek. Ada penilaian kognitif atau pengetahuan, ada penilaian keterampilan atau psikomotor, dan ada penilaian sikap atau afektif. Untuk penilaian pengetahuan, di sini kalian bisa lihat untuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, tugas individu ada ulangan harian 1, lalu bab 2 ada ulangan harian juga. Setiap bab ada ulangan harian, ini untuk penilaian pengetahuan. Lalu untuk penilaian keterampilannya, untuk bab pertama adalah membuat makalah tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Bab 2 nanti akan ada praktek pengamatan struktur organ reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Lalu nanti untuk bab 3 ada praktek identifikasi ciri-ciri anggota keluarga. Lalu bab 4 nanti ada tugas membuat mid mapping tentang listrik statis. Dan untuk bab 5 ada praktek membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Setelah nanti kalian mempelajari bab 1, bab 2 akan ada jeda di tengah, ada penilaian tengah semester. Dan nanti di terakhir ada penilaian akhir semester. Lalu bagaimana dengan penilaian afektif atau sikap? Penilaian sikap ini dilakukan setiap pertemuan atau setiap kegiatan pembelajaran, dilihat dari kehadiran, keaktifan, ketepatan waktu mengumpulkan tugas, kedisiplinan, sikap dan sopan santun dalam berkomunikasi dengan guru. Jadi walaupun kita belajar daring, tetap aspek afektifnya Ibu nilai. Nah, tentunya kalian belajar di rumah tapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. 5M, 1. Mencuci tangan, 2. Menjaga jarak, 3. Menggunakan masker, 4. Mengurangi bepergian atau mobilitas, dan yang kelima adalah menghindari kerumunan. Ya. Jadi, tetap semangat. Belajar itu merupakan investasi berharga untuk masa depan. Demikian dari Ibu untuk pertemuan pertama, pertemuan pembuka. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Kita bertemu lagi di pelajaran selanjutnya.